Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Theo Gunners. Pada kesempatan hari ini saya masih akan berbagi terkait latihan soal pretest guru kelas MI untuk IPA profesional, yang materi IPA profesional untuk bagian yang kelima. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, silahkan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai informasi dan video terbaru terkait pembahasan soal pretest PPG guru kelas MI. Kita lanjut ke soal yang pertama. Perubahan energi yang terjadi pada saat pengisian aki adalah A. Energi listrik menjadi energi kimia, B. Energi kimia menjadi energi listrik, B. Energi gerak menjadi energi potensial, D. Energi potensial menjadi energi gerak. Nah, kira-kira jawaban soal untuk nomor 1, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A, ya, energi listrik menjadi energi kimia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Gerakan elektron pada benda yang semula diam karena adanya perlakuan tertentu disebut A. Elektromagnetik, B. Listrik kinetik, C. Listrik dinamis, D. Listrik statis. Nah, kira-kira yang mana jawabannya yang tepat? Ya, jawabannya yang D. Listrik statis. Lanjut soal nomor 3. Potensial listrik yang berbeda jika dihubungkan dalam kawat penghantar akan terjadi aliran muatan listrik. Prinsip ini dikemukakan oleh A. Coulomb, B. G.S. Ohm, C. Kirchhoff, atau D. Faraday. Nah, kira-kira prinsip ini dikemukakan oleh siapa? Ya, jawabannya yang B, ya, G.S. Ohm. Lanjut soal nomor 4. Pak Hasan mengganti lampu 5 watt menjadi 15 watt agar ruangannya menjadi lebih terang. Pernyataan yang tepat terkait dengan peristiwa di atas adalah A. Lampu 15 watt mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 15 volt setiap detiknya. B. Lampu 15 watt mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 15 ampere setiap detiknya. C. Lampu 15 watt mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 15 joule setiap detiknya. Atau D. Lampu 15 watt mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 15 newton setiap detiknya. Kira-kira soal nomor 4 jawabannya yang mana? Jawabannya yang C, ya. Lampu 15 watt mampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya sebesar 15 joule setiap detiknya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada rangkaian listrik untuk lampu terdapat 2 tipe, yaitu seri dan paralel. Rangkaian lampu listrik di rumah tangga sangat jarang menggunakan rangkaian seri. Hal ini disebabkan karena A. Hambatan total lebih kecil dari hambatan terkecil dari rangkaiannya. B. Hambatan total lebih besar dari hambatan terbesar dari rangkaiannya. C. Rangkaian listriknya sendiri-sendiri tidak menjadi satu. D. Agar semua peralatan listrik mendapat tegangan yang sama. Kira-kira untuk soal nomor 5 yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang B, ya. Hambatan total lebih besar dari hambatan terbesar dari rangkaiannya. Kita lanjut soal kelima. Nah, ini adalah sebuah gambar rangkaian listrik, ya. Rangkaian listrik ini rangkaian listrik campuran, ya. Pada rangkaian listrik di atas, jika lampu 1 mati, maka A. Lampu 1, 3, dan 4 hidup. B. Lampu 1, 3, dan 4 mati. C. Lampu 1 hidup, lampu 3, dan lampu 4 mati. Atau D. Lampu 1 mati, lampu 3, dan 4 hidup. Jadi kalau lampu 1 ini mati, nah kira-kira lampu 2, 3, 4-nya bagaimana? Ya. Ya, maksudnya ini soalnya, ya, saya lupa, ya. Ini lampu 2-nya yang mati maksudnya, ya.
Maaf ya. Ini maksudnya jika pada rangkaian listrik di atas, jika lampu 2 mati. Jika lampu 2 mati, maka berarti kalau lampu 2 mati ini, berarti lampu 1, 3, 4-nya bagaimana? Ya, jawabannya yang A. Ya, lampu 1, 3, dan 4 akan tetap hidup. Kita lanjut ke soal nomor 7. Daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet disebut A. Medan magnet, B. Garis gaya magnet, C. Kutub magnet, D. Induksi magnet. Nah, untuk soal nomor 7 kira-kira jawabannya yang mana? Yang soal nomor 7 ini. Ya, jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Garis gaya magnet. Lanjut ke soal nomor 8. Daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau tolak paling besar adalah di bagian mana? A. Medan magnet, B. Garis gaya magnet, B. Kutub magnet, D. Induksi magnet. Daerah yang memiliki gaya tarik terbesar kira-kira di mana? Di bagian mana? Ya, betul, jawabannya yang B. Kutub magnet. Lanjut ke soal nomor 9. Alat dalam kehidupan sehari-hari di bawah ini yang tidak menggunakan prinsip kerja elektromagnetik adalah A. Relay, B. Telepon, C. Bel listrik, D. Setrika listrik. Nah, kira-kira yang mana yang tidak menggunakan prinsip kerja elektromagnetik? Jawabannya yang mana? Ya, betul, jawabannya yang D. Setrika listrik. Lanjut ke soal 10. Kekuatan elektromagnetik pada kumparan dipengaruhi oleh A. Penambahan jumlah lilitan dan pemasukan inti besi lunak di dalamnya, B. Penambahan kuat arus dan perpanjangan kumparan, C. Pengurangan tegangan dan penambahan jumlah garis gaya, D. Pengurangan kuat arus dan pengurangan jumlah lilitan. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 apa? Ya, jawabannya yang A. Penambahan jumlah lilitan dan pemasukan inti besi lunak di dalamnya. Kita lanjut soal nomor 11. Jika magnet batang dipotong menjadi 3 bagian yang sama, maka bagian yang tengah A. hanya memiliki kutub utara, B. hanya memiliki kutub selatan, C. memiliki 2 kutub yaitu utara dan selatan, atau yang D. tidak memiliki kutub. Nah, jika magnet dipotong menjadi 3 bagian yang sama, kira-kira bagian tengahnya bagaimana? Jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah C. Memiliki 2 kutub yaitu utara dan selatan. Lanjut ke soal nomor 12. Arah gaya pada kutub batang magnet yang tepat adalah A. Masuk dari kutub utara dan kutub selatan, B. Keluar dari kutub utara dan selatan, C. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, atau D. Keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara. Nah, kira-kira arah gaya pada kutub batang magnet yang tepat yang mana? Untuk soal nomor 12. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk cara membuat magnet sementara adalah A. Paku dililiti kawat yang dialiri listrik, B. Besi tempelkan pada magnet, C. Besi digosok dengan magnet ke satu arah, D. Baja digosok dengan magnet ke segala arah. Nah, kira-kira jawaban untuk soal nomor 13 yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah yang D. Baja digosok dengan magnet ke segala arah. Kita lanjut ke soal nomor 14. Cara menggosok magnet pada besi agar memiliki sifat magnet adalah A. Menggosok magnet batang kutub selatan secara bolak-balik pada batang besi dan menghasilkan magnet batang utara selatan, B. Menggosok magnet batang kutub selatan secara searah pada batang besi dan menghasilkan magnet batang utara selatan, C.
menggosok magnet batang kutub utara secara bolak-balik pada batang besi dan menghasilkan magnet batang utara selatan. D. Menggosok magnet batang kutub utara secara searah pada batang besi dan menghasilkan magnet batang utara selatan. Kira-kira soal nomor 14 jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D. Soal nomor 15. Ini tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah A. Pisang, B. Jagung, C. Padi, D. Mangga. Nah, kira-kira yang berkembang biak dengan cara vegetatif itu yang mana tumbuhannya berkembang biak secara vegetatif? Nah, kita ketahui bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu generatif, yaitu secara perkawinan, dan vegetatif yang tidak melalui perkawinan. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Yang vegetatif? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, tumbuhan pisang. Kentang melakukan perkembangbiakan dengan cara A. Tunas, B. Umbi akar, C. Umbi batang, D. Umbi lapis. Nah, kalau kentang ini berarti perkembangbiakannya dengan cara apa? Tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang umbi batang ya. Kalau tunas contohnya pada tumbuhan bambu, tumbuhan pisang, dan tebu ya. Sedangkan kalau umbi akar itu contohnya pada tumbuhan bengkoang, tumbuhan wortel, tumbuhan lobak. Kalau umbi lapis itu biasanya ditemukan pada contoh tumbuhan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip ya. Itu yang umbi lapis. Kita lanjut ke soal, oh ya, kalau untuk umbi batang selain kentang juga ada tales ya dan umbi-umbian. Contoh soal nomor 17. Jahe, kunyit, lengkuas berkembang biak dengan cara A. Tunas, B. Akar geragi, C. Umbi batang, D. Akar tinggal. Nah, kalau jahe, kunyit, lengkuas kira-kira berkembang biak dengan cara apa? Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D, akar tinggal atau nama lainnya rizoma. Kalau untuk tunas tadi contohnya ya ada tumbuhan pisang ya, tumbuhan pisang, bambu, terus tebu. Kalau akar geragi contohnya apa? Contohnya rumput teki, stroberi, arbei ya. Nah, kalau umbi batang tadi kentang, ada umbi ya. Nah, akar tinggal contohnya ini jahe, kunyit, lengkuas. Lanjut ke soal nomor 18. Tumbuhan paku, lumut berkembang biak dengan cara A. Tunas adventif, B. Akar geragi, C. Spora, D. Akar tinggal, E. Umbi lapis. Kira-kira tumbuhan paku dan lumut berkembang biaknya dengan cara apa? Kira-kira yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang iya, spora ya, tumbuh berkembang biak dengan cara spora. Kalau tunas adventif contohnya apa? Contohnya pada tumbuhan cocor bebek ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Proses penyerbukan bastar pada tumbuhan adalah A. Serbuk sari jatuh pada kepala putik pada pohon lain yang berbeda spesiesnya. B. Serbuk sari bunga jatuh pada kepala putik bunga tumbuhan lain tetapi sama spesiesnya. C. Serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga pohon lain tetapi sama varietasnya. Atau D. Serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga pohon lain tapi berbeda varietasnya. Ya, kira-kira jawaban yang tepat yang mana kalau penyerbukan lah. Kalau penyerbukan ada macam-macam ya, ada penyerbukan bastar, ada penyerbukan silang ya. Nah, ini yang ditanyakan penyerbukan bastar. Berarti jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang D ya. D. Serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga pohon lain tapi berbeda varietasnya. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang tepat dan benar adalah A. Fotosintesis tumbuhan menghasilkan O2 dan tepung. B. Fotosintesis tumbuhan memerlukan O2, air dan bantuan cahaya. C. Tumbuhan membutuhkan CO2 pada siang hari untuk bernapas. Atau D. Makanan yang diserap oleh akar tumbuhan dialirkan melalui pembuluh kulit ke daun. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk nomor 20?
Jawaban yang tepat adalah yang A ya. Fotosintesis tumbuhan menghasilkan O2 ya. O2 itu nama lainnya oksigen dan tepung. Kita lanjut ke soal nomor 21. Hasil fotosintesis pada tumbuhan hijau diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui A. Pembuluh kayu dan xilem, B. Pembuluh kayu dan flum, C. Pembuluh tapis dan flum, atau D. Pembuluh tapis dan xilem. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana untuk soal nomor 21? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pembuluh tapis dan flum. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 22. Untuk memperbaiki kualitas dari tanaman cocor bebek dapat dilakukan dengan cara A. Cangkok karena merupakan tumbuhan dikotil, B. Okulasi karena memiliki tunas, C. Stek batang karena memiliki tunas, D. Stek daun jika memiliki daun yang cukup tua. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kualitas tanaman cocor bebek yang dilakukan dengan cara apa? Yang jawabannya tepat yang D. Stek daun ya, stek daun. Jadi stek itu salah satu jenis perkembangbiakan secara vegetatif ya, buatan ya dengan bantuan manusia, yaitu dengan cara memotong salah satu bagian tumbuhan. Bisa kan macam-macam ya stek itu ya. Ada yang namanya stek daun, ada stek batang, ada stek akar ya. Stek daun contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Kalau stek batang biasanya pada tumbuhan ketela pohon ya. Kalau stek akar biasanya pada tumbuhan sukun ya. Itulah tadi Bapak Ibu contoh latihan soal pretest guru kelas MI untuk materi IPA profesional. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa share ke sosial media Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena insya Allah channel ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.